Gue tahu Avatar ketiga judulnya bakal apa. Avatar, The Way of Fire. Setelah ngedenger orang-orang ngebahas seberapa bagus VFX-nya Avatar dan bagaimana CGI-nya lebih bagus dibandingkan Thanos di Infinity War, gue putuskan buat nonton nih film. Dan sepanjang film ini, gue bingung kenapa peran Aang sekarang digantikan dengan makhluk biru. Ceritanya beberapa tahun sudah lewat setelah kejadian film pertama Avatar dan Jigsaw udah punya 4 anak. 2 anak cowok, kemudian 1 anak cewek yang lahir secara misterius dari Dr. Grace. Padahal sudah meninggal saat pentransferan pikiran dan 1 anak cewek paling bungsu. Jake Sully sebagai mantan militer memproyeksikan kepribadian tersebut di hadapan anak-anaknya. Anaknya yang lebih tua, Netayem, sangat patuh pada setiap perintahnya. Untuk anak yang kedua, Loak, justru memiliki kepribadian kebalikan dari kakaknya. Dia ngerasa terbebani oleh ayahnya yang terlalu ketat dalam memberi kebebasan. Dan tentunya ketika mempunyai kakak yang good boy, selalu patuh dengan perintah orang tua, maka ia ketika membuat kesalahan bakal berasa dibandingin dan tidak mampu mencapai ekspektasi tersebut. Trope ini udah sering muncul di berbagai film dan Avatar ini nggak nyiptain karakter-karakter yang terlalu unik atau baru, namun tetap efektif dalam narasi ini. Trope ini bisa tetap efektif jika dilakukan dengan benar, dan di film ini James Cameron membuat penonton bisa relate dengan kepribadian Loak. Film ini ternyata membawa kembali villain pada film pertama, dan bukan cuma satu, tapi semua villain dibalikin. Walaupun menurut gue ini sedikit lazy dari segi writing, karena selama Avatar 1 gak pernah ada sebutan kalau ada teknologi untuk menduplikat memori seseorang dan dijadikan failsafe jika rencana pertama gagal. Tapi ya gara-gara Avatar pertama menjadi film paling sukses sepanjang masa, ya gue ngerti kenapa mereka bakal berusaha ngulang beberapa elemen supaya aman. Sebenarnya Colonel Quaritch bukanlah villain yang terlalu bagus motivasinya. Jadi gue awalnya agak kecewa mereka ngulang villain yang sama. Padahal jelas-jelas mereka bisa buat villain yang lebih deep motivasi dan backstory-nya. Tapi untungnya pada film ini Colonel mempunyai motivasi yang setidaknya lebih bernuansa dibandingkan film sebelumnya. Karena sekarang dia punya anak, yang by the way sebelumnya padahal nggak pernah disebut pada Avatar 1. Pada Avatar 2 ceritanya lebih fokus kepada penerus-penerusnya. Jadi screen time-nya justru lebih ke kegiatan anak-anaknya. Gak sesuai ekspektasi, tapi setidaknya kepribadian anak-anaknya gak cuma satu dimensi atau terlalu boring. Beberapa scene anak-anak sangat bisa direlate karena James Cameron ngerti cara direct momen-momen dramatis seperti ketika Loak berkata kepada Neteyam bahwa dia lebih menganggap Paus itu sebagai saudaranya karena dia ngerasa dia tidak bisa menyaingi kepribadian sempurna kakaknya. Selain itu, salah satu momen paling memorable adalah antara interaksi Loak dengan ayahnya. Saat Loak nyelamatin ayahnya tenggelam dalam air, tapi sedetik setelah ayahnya sadar, dia malah nyebut nama Netayem. Dan di situ Loak ngerasa bersalah dan minta maaf kepada ayahnya. Momen-momen kecil seperti itu yang ngebuat film ini lebih bagus daripada Avatar yang pertama. Tapi Loak dan Netayem bukan merupakan karakter baru yang paling menarik prospeknya, melainkan Kiri. Kiri pada film ini merupakan Chosen One atau avatar yang sesungguhnya karena dia lahir tanpa diketahui bapaknya siapa dan bahkan bisa lahir di tubuh seseorang yang sudah meninggal. Pada akhir cerita film ini, kedua hal tersebut belum terjawab, malah makin membingungkan lagi karena sekarang dia adalah Earthbender. James Cameron pasti sengaja nyimpen jawabannya buat sequel-sequel selanjutnya, dimana gue rasa dia bakal menjadi lead fokus pada sequel tersebut. Sejauh ini gue belum bahas visualnya, bukan karena gak penting, tapi karena semua orang yang nge-review film ini pasti ngomongin seberapa bagus VFX dan CGI-nya, bahwa gak ada film yang bisa ngebandingin, bahwa Na'vi kelihatannya kayak makhluk beneran dan sebagainya. Gue mau bilang buat yang belum nonton kalau sebaiknya turunin ekspektasi kalian. Karena dari gue sendiri, karena ke bawah hype orang-orang lain, gue expect nih film bakal bener-bener persis dunia nyata dari segi environment dan makhluk-makhluknya. Dan saat nonton film ini, gue terlalu fokus ngeliatin VFX-nya. Gue perhatiin detail-detail visual sampai kelewatan beberapa kalimat eksposisi awal film. Tapi untung filmnya nggak terlalu kompleks dari segi story, jadi gue bisa nyusun plot point yang gue kelewatan seiring berjalan film. VFX-nya kadang berasa agak mirip video game yang CGI-nya udah bagus banget. Mungkin gue doang ya. Tapi gue sih ngerasa gitu. By the way, gue nonton di screen 2D biasa, jadi mungkin itu ngaruh ya. Siapa tahu lebih bagus kalau nonton di 3D atau IMAX.
Dan banyak yang belum bahas, tapi nih film frame rate-nya itu 48 fps. Jadi film yang biasa kita tonton itu 24 fps. Sedangkan ini frame rate-nya itu double dari film pada umumnya. Gua rasa itu ngaruh juga sih. Penyebab gua ada feeling kalau lagi nonton video game cutscene. Gue ngomong gini bukan berarti visualnya jelek. Menurut gue iya, emang bagus. Dan gue ngerti kenapa orang bisa bilang lebih bagus daripada film-film yang udah keluar belakangan ini. Hanya saja, ini pengalaman gue sendiri gara-gara hype orang yang nyebut VFX-nya kayak manusia biru beneran. Jadi ekspektasi gue nggak 100% terpenuhi. Tapi untuk water VFX-nya sih jauh lebih bagus daripada Aquaman dan juga Black Panther 2. Karena visualnya bukan cuma keren, tapi bener-bener kayak pemandangan. Nggak berasa palsu. Film ini juga mungkin sedikit berbeda dengan film spektakel atau blockbuster pada umumnya, karena film ini ada message yang jelas kepada penonton. Buat yang udah nonton pasti sadar selama second act dari film ini, James Cameron menyampaikan seberapa buruknya tindakan manusia pada hewan-hewan di laut, khususnya paus. Manusia mengeksploitasi hewan tersebut dengan cara memburu sampai hampir punah, hanya untuk menjual bagian hewan tersebut dalam harga yang mahal. Sedangkan Na'vi melambangkan karakter-karakter yang nyatu dengan modern nature dan mau preserve alam sekitar. Gue rekomen film ini. Kelihatan kalau James Cameron ngebuat film, dia bener-bener niat. Dia berusaha ningkatin teknologi VFX dan ada pesan yang dia mau sampaikan melalui franchise Avatar ini. Gue harap yang nonton juga bisa sadar buat hal-hal yang disampaikan di film ini, karena jarang-jarang blockbuster ada pesan moralnya. Ratingnya 5,5 dari 7. Moga-moga Avatar 3, 4, dan 5 gak terlalu mirip satu sama lain sama film-film yang sebelumnya. Karena Avatar The Way of Water sebenarnya rada-rada mirip dengan Avatar 1. Soalnya villainnya sama dan story-nya agak mirip-mirip, tapi sekarang fokusnya lebih pindah ke anak-anaknya. Dan juga yang bikin gue takut buat Avatar selanjutnya adalah villainnya yang gak bakal gitu-gitu doang. Motivasinya hanya revenge dan nguasain Pandora doang. Oke, gue bakal kasih tahu kalian kenapa James Cameron sebenarnya ngebuat film ini. Pertama, kita harus lihat dulu kenapa nama film ini dan film yang 2009 adalah Avatar. Mungkin ada yang mau bilang, kan pas film pertamanya kita lihat kalau Jake Sully transferin pikirannya ke suatu makhluk Na'vi sebagai avatar dia. Nah, itu cuma suatu pengalihan dari alasan sesungguhnya. Untuk bisa percaya dengan teori yang gue sampaikan, kalian harus coba tanya hal-hal spesifik yang terjadi di kedua film Avatar ini. Kenapa semua Na'vi warna kulitnya biru? Kenapa bumi sudah tidak bisa dijadikan planet tinggal lagi? Kenapa Kiri bisa lahir pada saat keadaan ibunya sudah meninggal? Kemudian kenapa Kiri nggak punya figur ayah? Kenapa Kiri bisa punya kemampuan mengendalikan alam? Kenapa James Cameron bikin romance antara Kiri, seorang Na'vi, dengan Spider, seorang manusia? Kenapa bakal dibuat banyak banget sequel Avatar? Dan semua pertanyaan tersebut merujuk pada satu jawaban, yaitu it's all connected. James Cameron sedang membuat suatu dunia di mana kita melihat perkembangan Pandora menjadi universe Avatar The Last Airbender. Setiap sequel merupakan pilar-pilar untuk memberi sedikit petunjuk bahwa Kiri akan menjadi bender pertama, Nature Bender. Kemudian Kiri akan mempunyai beberapa anak yang memiliki kemampuan bending seperti dia. Dengan siapa? Kalian tahu siapa. Kenapa lagi ada karakter manusia pada film ini? Itulah alasan setiap airbender memiliki tato berwarna biru pada kepalanya. Karena mereka nggak sepenuhnya manusia. Jadi sebenarnya franchise Avatar ini merupakan prequel untuk Avatar The Last Airbender.